Pekabaran malaikat kedua di Wahyu 14 ayat 8 mengatakan bahwa Babylon, kota yang besar itu, sudah rubuh. Babylon is fallen, is fallen. Di dalam pelajaran video ini, kita akan melihat sebabnya mengapa Babylon rubuh. Di Alkitab, Babylon adalah lambang dari gereja yang murtad karena percabulannya dengan raja-raja bumi. Babylon adalah ibu pelacur, yang mana anak-anaknya mengikuti contohnya dan berpegang erat kepada doktrin-doktrin dan tradisi-tradisi ibunya, yang mana kejatuhannya dikumandangkan di dalam pekabaran malaikat kedua. Firman Tuhan mengajarkan bahwa rumah atau gereja yang fondasinya dibangun di atas pasir adalah gereja yang akan rubuh waktu hujan turun, banjir naik, dan waktu angin meniup rumah itu. Dengan kata lain, Babylon adalah gereja yang fondasinya dibangun di atas pasir, yang mana jatuhannya dikumandangkan di dalam pekabaran malaikat kedua. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa ada gereja yang tidak akan jatuh waktu hujan turun, banjir naik, dan angin meniup. Dan gereja itu adalah gereja yang fondasinya dibangun di atas batu. Tentu saja gereja ini bukan Babylon, karena Babylon rubuh. Sementara gereja ini tetap berdiri dan tidak akan jatuh sebagaimana Babylon jatuh. Mari kita belajar apa batu itu, yang mana gereja yang fondasinya didirikan di atas batu itu tidak akan rubuh. Rasul Paulus mengajarkan bahwa batu itu adalah Kristus. Artinya gereja yang fondasinya diletakkan di atas Kristus adalah gereja yang tidak akan jatuh waktu badai menimpa. Sementara gereja yang tidak meletakkan fondasinya di atas Kristus adalah gereja yang pasti akan jatuh waktu krisis besar menimpa. Mari kita cari tahu apa artinya untuk meletakkan fondasi gereja di atas Kristus. Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, "Menurut engkau, saya siapa?" Kristus ingin murid-muridnya mengungkapkan apa yang murid-muridnya ketahui mengenai identitasnya Kristus, atau Kristus punya personality. Petrus menjawab, "Engkau adalah Kristus, anaknya God yang hidup." Petrus mengerti dan mengakui bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God, yaitu Bapa di surga. Petrus tidak mengatakan bahwa Kristus adalah God the Son yang hanya berperan sebagai anaknya God, sehingga kata anak tidak boleh diartikan secara natural atau literal. Petrus acknowledge bahwa Kristus adalah sesungguhnya the Son of the living God. Lalu Kristus katakan kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus," dan Petrus bahasa Grekanya adalah Petros, yang artinya adalah batu kerikil atau batu kecil. Lalu Kristus lanjut, "Dan di atas batu ini," dan kata batu ini bahasa Grekanya adalah Petra, yang artinya batu yang besar atau batu karang. Jadi saya mau baca kembali apa yang Kristus katakan. Setelah Petrus mengatakan bahwa Kristus adalah the Son of the living God, Kristus katakan kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, batu kecil atau kerikil. Dan di atas Petra atau di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku, dan kuasa kegelapan sekalipun tidak akan sanggup untuk merubuhkannya." Kita semua mengerti bahwa kita manusia adalah gerejanya Kristus, bukan bangunan-bangunan, bukan denominasi-denominasi, tetapi kita manusia adalah gerejanya. Petrus adalah the temple of the Lord atau gereja, sementara Kristus adalah kepalanya, yaitu batu karangnya. Gereja yang mana fondasinya didirikan di atas Kristus sebagai the Son of the living God adalah gereja yang tidak akan jatuh waktu ditiup angin badai. Fondasi gereja yang didirikan di atas kebenaran bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya God adalah gereja yang Kristus dirikan di atas dirinya sendiri sebagai the Son of God.
Sebagaimana setan gagal dalam penggodaan-penggodaannya untuk menjatuhkan Kristus, demikian juga setan pun akan gagal untuk menjatuhkan gerejanya yang meletakkan fondasinya di atas Kristus yang adalah batu karangnya. Jadi batu itu adalah Kristus, the Son of the Living God. Bukan Kristus yang adalah God the Son yang berperan sebagai anaknya God. Sekarang mari kita lihat fondasinya yang diletakkan di atas batu karang itu. Seventh-day Adventist Church waktu di-establish meletakkan fondasinya di atas batu karang itu. The fundamental principles adalah sinopsis atau outline dari apa yang mereka yakini. Seventh-day Adventist pada awalnya seperti Petrus. Mereka mengakui hanya ada satu God, yaitu Bapa, dan satu Lord Jesus Christ yang adalah the Son of the Living God. Seventh-day Adventist Church meletakkan fondasinya di atas batu karang itu. Namun sangat disayangkan bahwa fondasi yang diletakkan di atas batu akan disingkirkan dari batu dan digeser ke atas pasir. Dan hal ini sudah dibuatkan oleh Sister White. Sister White menulis di manuskrip 1 Februari 24, 1915 bahwa akan terjadi perubahan besar setelah dia beristirahat di dalam kuburnya. Perubahan ini adalah hasil kerja iblis. Sister White menulis surat ini agar umat Tuhan diamarkan akan apa yang akan terjadi. Mari kita lihat apa perubahannya yang sudah dinubuatkan oleh Sister White. Setan telah berusaha untuk mengadakan reformasi di dalam gereja Seventh-day Adventist. Dan reformasi ini akan menyebabkan doktrin-doktrin yang selama ini didirikan sebagai tiang-tiang iman dibuang. Sehingga struktur organisasi ini akan dirubah. Dan jikalau reformasi ini berhasil, prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada gerejanya akan dibuang. Agamanya akan dirubah. Jangan lupa, Sister White menubuatkan bahwa akan terjadi perubahan dan agamanya akan dirubah. Fundamental principles yang menopang gerakan ini selama 50 tahun akan dinyatakan salah. Fundamental principles adalah fondasi yang diletakkan di atas batu. Sehingga kalau fondasinya dikatakan salah, maka pengertiannya mengenai God dan anaknya pun akan dirubah. Fundamental principles yang diletakkan di atas batu adalah pengertian bahwa ada satu God, yaitu Bapa, dan satu Lord Jesus Christ yang adalah the Son of the Living God. Organisasi baru akan dibentuk. Buku-buku yang menjelaskan pengertian baru mereka akan ditulis. Sistem filsafat manusia akan diajarkan dan diterapkan. Lalu Sister White katakan, tiang-tiang fondasi mereka akan didirikan di atas pasir. Dan angin badai akan merubuhkan struktur ini. Dengan kata lain, organisasi ini akan jatuh sebagaimana Babylon jatuh. Pertanyaannya, apakah hal ini sudah terjadi? Kita tidak perlu menebak-nebak jawabannya. Kita akan izinkan mereka sendiri yang menjawab pertanyaan itu. Seventh-day Adventist of the General Conference Corporate Church mengungkapkan fondasi mereka yang didirikan di atas pasir. Yang tadinya satu God, yaitu Bapa, dirubah menjadi satu God yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesatuan dari tiga makhluk ilahi yang co-eternal. Artinya Jesus Christ bukan the Son of the Living God, tetapi adalah God the Son, sesuai dengan fundamental belief nomor 4. Mereka sekarang mengakui bahwa ada tiga makhluk ilahi di surga yang terdiri dari God the Father, God the Son, dan God the Spirit. Mereka menyangkal bahwa Jesus Christ adalah sesungguhnya the Son of the Living God, sesuai dengan yang diakui Petrus waktu Kristus tanyakan, "Siapa aku?" Jawaban Petrus adalah Kristus adalah batu karang itu. Sementara jawaban mereka sekarang, Kristus bukan the Son of the Living God. Mereka telah membangun gereja mereka,
dan meletakkan tiang-tiang iman mereka di atas pasir, yang waktu ditiup angin badai pasti akan jatuh. Mari kita bandingkan fondasi yang didirikan di atas batu dengan yang didirikan di atas pasir. One God yang adalah Bapa menjadi One God yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa Maha Hadir melalui Roh Kudusnya, sementara mereka mengakui bahwa Roh Kudus adalah oknum makhluk ilahi, sebagaimana Bapa dan Anak adalah oknum makhluk ilahi. One Lord Jesus Christ yang adalah anaknya God, dirubah menjadi Jesus Christ, God the Son. Fundamental principles dirubah menjadi fundamental beliefs. Dari atas batu dirubah menjadi di atas pasir. Dan Sister White sudah menubuatkan hal ini sebelum dia beristirahat di dalam kuburnya. Januari 6, 1994, di dalam majalah Adventist Review, William Johnson, editor daripada majalah itu, menulis apa yang Adventist yakini sebagai kebenaran yang sudah dirubah. Ajaran yang paling mengejutkan adalah mengenai Kristus. Para pioneer kita seperti James White, J.N. Andrews, Uriah Smith, dengan J.H. Wagner, mereka semua percaya apa yang diyakini kelompok Arian. Arius mengajarkan bahwa Kristus sesungguhnya adalah the Son of God yang lahir dari Bapanya. Dan pengertian itulah bahwa Kristus adalah anaknya God yang para pioneers yakini. Dia lanjut, sekarang pengertian Trinitas sudah menjadi bagian dari fundamental beliefs kita, yang mana para pioneers kita dulu menolaknya. Ini hanya menunjukkan bahwa yang Sister White nubuatkan sudah digenapi. Bahwa gereja yang dulu meletakkan fondasinya di atas batu, yaitu Kristus sesungguhnya adalah the Son of the Living God, sekarang sudah merubah fondasinya dan membangun fondasi itu di atas pasir, yaitu doktrin Trinitas. Kita semua mengerti bahwa angin badai dan hujan akan merubuhkan organisasi yang masih menggunakan nama Seventh-day Adventist. Doktrin Trinitas ini adalah doktrin Katolik, yang adalah doktrin yang paling fundamental, yang paling dasar dari semua doktrin-doktrin mereka. Di mana doktrin ini mengajarkan bahwa ada satu God yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara Kristus katakan bahwa dia adalah batu karang itu. Gereja yang mendirikan fondasinya di atas batu tidak akan jatuh. Yang mana batu karang itu adalah Jesus Christ, the Son of the Living God, bukan God the Son. Namun, Seventh-day Adventist Church sudah merubah fondasinya dari Christ the Son of the Living God menjadi Christ adalah God the Eternal Son. Mereka menyangkal bahwa Kristus sesungguhnya adalah the Son of the Living God. Dan mereka mengungkapkan fondasi mereka di dalam fundamental beliefs bahwa Kristus adalah God the Eternal Son, bukan the Son of the Living God. Pernyataan mereka bertentangan dengan yang diungkapkan Petrus mengenai Kristus, bahwa Kristus adalah the Son of the Living God. Doktrin mereka sama dengan doktrin Gereja Katolik, yang mana ada satu God yang terdiri dari God the Father, God the Son, dan God the Spirit. Fondasi daripada Seventh-day Adventist Church tidak berbeda dengan fondasinya Gereja Katolik. Ada saatnya waktu gereja-gereja Protestan keluar dari Gereja Roma Katolik, namun mereka tetap memelihara doktrin Trinitas yang adalah doktrinnya Gereja Katolik. The Advent Movement adalah a movement yang keluar dari gereja-gereja Protestan ini dan membangun fondasinya di atas batu, yang adalah Kristus sebagai the Son of the Living God. Namun sekarang SDA Church bukannya mereka maju terus, tetapi sekarang mereka mundur menuju Roma dengan membangun gerejanya di atas pasir, dengan menyangkal bahwa Kristus is the Son of the Living God. Mereka menggunakan kata anak walaupun artinya tidak boleh diartikan secara natural ataupun literal. Karena kata anak, mereka katakan, hanya dapat diartikan secara kiasan. Dan karena fondasinya didirikan di atas pasir, maka gereja ini pasti akan rubuh sebagaimana Babylon rubuh.
Perubahan ini bukan perubahan gereja Roma untuk menyesuaikan dirinya dengan gereja Protestan. Karena Roma mengklaim bahwa dia tidak bisa salah. Roma tidak pernah akan berubah. Yang berubah adalah gereja-gereja Protestan. Seventh-day Adventist Church sudah merubah fundamental principles menjadi fundamental beliefs. Dari satu God yang adalah Bapa dan satu Jesus Christ yang adalah Anak, menjadi satu God yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan menyangkal bahwa Kristus adalah sesungguhnya the Son of God, yang keluar dari tubuh Bapanya, begotten, tore from the bosom of his Father. Di Signs of the Times, Sister White menulis, gereja yang mundur adalah gereja yang mengurangi jaraknya dengan kepausan. Dari fundamental belief saja, kita bisa dengan jelas melihat bahwa SDA Church telah mengurangi jaraknya dengan gereja Katolik. Dari pengertian siapa Kristus, kita bisa lihat bahwa SDA Church sedang berjalan kembali ke Roma. Yang berubah adalah SDA Church, bukan Roma. Karena Roma tidak akan berubah. Sister White sudah menubuatkan hal ini. Dia katakan bahwa agama kita akan berubah. Fundamental principles kita akan dinyatakan salah, dan batu karangnya akan digantikan dengan pasir. Kristus katakan kepada murid-muridnya di Yohanes 14 ayat 29, waktu murid-muridnya melihat pengenapan dari apa yang dia sudah nubuatkan, maka murid-muridnya akan percaya. Jadi apa artinya waktu gerejanya backsliding? Di buku Great Controversy, Sister White menguraikan arti backsliding. Gereja yang murtad menutup mata mereka terhadap tanda-tanda akhir zaman. Tuhan tidak menjadi tidak setia terhadap mereka. Tetapi mereka yang meninggalkan Tuhan dan memisahkan diri mereka dari kasih Tuhan. Karena mereka menolak untuk mematuhi persyaratannya, sehingga janji-janji Tuhan tidak akan terpenuhi bagi mereka. Tuhan menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang mematuhi persyaratannya. Dan karena gereja yang backsliding tidak memenuhi persyaratannya, maka gereja ini tidak akan menerima apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu kehidupan kekal. Neil Wilson, ayah daripada Ted Wilson, waktu dia berjabat sebagai President of the General Conference, mengatakan bahwa ada satu organisasi Katolik selain gereja Katolik. Dan organisasi itu adalah the Seventh-day Adventist Church. Pernyataan ini hanya mengkonfirmasi bukti-bukti lain yang banyak yang telah membuktikan bahwa apa yang sudah dinubuatkan oleh Sister White sedang digenapi to the very letter. Kristus katakan di Yohanes 14:29, sekarang saya sudah katakan hal-hal yang akan terjadi nanti, agar waktu hal-hal itu terjadi, kamu percaya. Kita sudah melihat bahwa rubuhnya Babylon disebabkan oleh fondasi yang didirikan di atas pasir. Sekarang kita mau melihat alasan yang lain yang menyebabkan Babylon rubuh, yaitu the Spirit. Kristus katakan, di mana 2 atau 3 berkumpul di dalam namaku, di situ juga aku hadir di antara mereka. Ayat ini mengajarkan tentang kehadirannya Kristus di dalam gerejanya. Rasul Paulus menulis bahwa kamulah gereja itu. Karena yang membuat gereja itu gereja adalah kehadirannya Kristus melalui rohnya di dalam gerejanya. Sister White menulis di 17 MR 81 paragraf 4 bahwa gereja itu bukan bangunannya, bukan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan gereja itu bukan denominasi-denominasi. Gereja itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memelihara hukum-hukumnya. Lalu dia mengutip Matius 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, disitulah Kristus hadir. Walaupun hanya ada 2 atau 3 orang, tetapi itulah gerejanya Kristus. Karena yang membuat 2 atau 3 orang itu gerejanya Kristus adalah kehadirannya Kristus. Bukan bangunannya, bukan nama denominasinya, tetapi kehadirannya Kristus melalui rohnya yang kuduslah
yang membuat 2 atau 3 orang itu gerejanya Kristus. Gerejanya Kristus adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memelihara perintah-perintahnya, karena Kristus berdiam di dalam hati mereka melalui rohnya. Kita akan melihat dari kitab suci bahwa rohnya Kristus bukan oknum makhluk ilahi ketika di surga. Kristus hadir melalui rohnya, sementara tubuh kemanusiaannya berada di surga bersama Bapanya. Di buku Mazmur dikatakan, kehadiranmu adalah roh kudusmu. Kristus hadir melalui rohnya yang kudus. Kehadirannya di dalam murid-muridnya lah yang membuat murid-muridnya gerejanya Kristus. Kristus katakan kepada murid-muridnya, Bapa akan memberikan penghibur yang lain, yang adalah roh kebenaran. Dan penghibur yang lain ini akan berdiam di dalam murid-muridnya. Pertanyaannya, siapa penghibur yang lain ini? Apakah oknum ilahi ketiga di surga? Kita tidak perlu menebak-nebak jawabannya, karena Kristus sendiri akan menjawabnya. Di ayat 18, Kristus katakan bahwa yang nanti akan datang adalah dirinya sendiri. Dia katakan, I will come to you. I adalah dirinya sendiri, tentu saja tanpa tubuh kemanusiaannya. Lalu di ayat 21, Kristus katakan, Aku akan mengungkapkan diriku sendiri kepada murid-muridnya. Penghibur yang lain, yang adalah Roh Kudus, adalah Kristus sendiri tanpa tubuh nature kemanusiaannya. Bukan makhluk ilahi ketiga di surga yang banyak mengerti sebagai Roh Kudus. Jadi waktu Kristus katakan di ayat 21 bahwa dia akan mengungkapkan dirinya sendiri sebagai penghibur yang lain itu, Judas, tetapi bukan Judas Iskariot, menanyakan pertanyaan ini. Bagaimana engkau akan mengungkapkan dirimu kepada kami, namun tidak kepada dunia? Judas tidak menanyakan siapa yang nanti akan mengungkapkan dirinya. Yang dia tanyakan ialah bagaimana, karena Judas mengerti bahwa penghibur yang lain itu adalah Kristus, bukan oknum ilahi yang lain yang namanya Roh Kudus. Sister White mengomentari ayat ini. Dia menulis, bagi murid-murid, pernyataan Kristus adalah suatu misteri, bahwa dia akan mengungkapkan dirinya kepada mereka, namun tidak dapat dilihat oleh dunia. Murid-murid tidak bisa mengerti perkataan Kristus dalam arti spiritualnya, karena yang mereka bayangkan dalam pikiran mereka adalah pengungkapan literal atau jasmani, di mana Kristus dapat dilihat oleh mereka. Mereka tidak dapat mengerti kenyataannya, bahwa mereka masih bisa benefit daripada kehadirannya Kristus bersama-sama dengan mereka, walaupun kehadirannya tidak dapat dilihat oleh mata mereka. Mereka tidak mengerti arti dari pengungkapan spiritual yang kita baca tadi di buku Mazmur, sebagai kehadirannya Kristus melalui rohnya yang tidak kelihatan. Kehadirannya Kristus adalah rohnya. Setiap kali di Alkitab dikatakan the Spirit of Christ, firman Tuhan tidak maksudkan bahwa itu adalah oknum ilahi ketiga di surga. Karena yang dimaksudkan adalah Kristus sendiri tanpa tubuh kemanusiaannya. Kristus secara person berada di surga bersama person Bapanya, sementara rohnya mereka berada di bumi bersama murid-muridnya. Gereja Kristus di bumi adalah di mana saja rohnya hadir di antara siapa saja yang mengasihi Tuhan dan memelihara hukum-hukumnya. Kehadirannya Kristus adalah rohnya, yaitu dirinya sendiri tanpa tubuh person kemanusiaannya. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Roh Kudus bukan Bapa dan anaknya tanpa tubuh personnya. Yang diajarkan adalah sebagai oknum makhluk ketiga selain Bapa dan Anak. Di 14 Manuscript Releases, Sister White menulis, karena Kristus dibatasi oleh kemanusiaannya, dia tidak bisa hadir di segala tempat secara person tubuhnya. Oleh sebab itu, waktu Kristus kembali ke Bapanya, Roh Kudus dikirim sebagai penerusnya di bumi. Lalu Sister White menulis, Roh Kudus adalah dirinya sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh person kemanusiaannya. Kristus diwakili oleh dirinya sendiri sebagai yang hadir di setiap tempat, melalui Roh Kudusnya yang maha hadir. Kutipan ini mengkonfirmasi kebenaran yang ditulis oleh Yohanes.
bahwa Roh Kudus itu adalah Kristus yang mengungkapkan dirinya sendiri kepada murid-muridnya di bumi, walaupun tidak kelihatan. Sangat jelas bahwa Roh Kudus bukan oknum makhluk ilahi ketiga di surga, tetapi adalah Kristus terpisah dan tidak terikat dari tubuh person kemanusiaannya. Mari kita baca kutipan berikut ini yang akan mengungkapkan kebenaran surgawi dengan sangat jelas, sehingga kita tidak perlu untuk menebak-nebak mengenai kebenaran ini. Di buku Kerinduan Segala Zaman kita baca, walaupun pelayanan Kristus harus dipindahkan dari sanctuary di bumi ke sanctuary di surga, walaupun sanctuary dan imam besar kita tidak akan terlihat oleh mata penglihatan manusia, namun murid-muridnya di bumi tidak akan menderita kerugian karenanya. Mereka tidak akan merasakan adanya pemutusan dalam persekutuan mereka dengan Kristus, dan tidak akan merasakan pengurangan kuasanya karena ketidakhadirannya secara tubuh personnya. Sementara Kristus melayani di sanctuary di surga, Kristus pun masih melayani gerejanya di bumi melalui rohnya. Walaupun Kristus tidak dapat dipandang oleh mata murid-muridnya, namun janji perpisahannya terpenuhi sesuai dengan yang dia katakan di Matius 28 ayat 20. Aku akan tetap bersamamu selalu sampai akhir zaman. Sementara dia mendelegasikan kuasanya kepada murid-muridnya, namun kehadirannya yang memberi kekuatan bagi mereka masih menyertai gerejanya di bumi. Kutipan Roh Nubuat tidak bertentangan dengan tulisan-tulisan para penulis di Alkitab. Roh Kudus adalah rohnya Kristus, pengaruhnya Kristus, kuasanya Kristus, kehadirannya Kristus tanpa tubuh person kemanusiaannya. Sister White menulis di letter 66, dia katakan, kita membutuhkan Roh Kudus, yaitu Jesus Christ. Jesus Christ adalah roh yang kudus itu. Kristus adalah penghibur itu. Kristus berdiam di dalam hati murid-muridnya, membuat penuh sukacita hati mereka. Kristus dikenal sebagai penghibur itu, nama yang penuh berkat. Roh Kudus adalah Kristus. Kristus adalah Roh Kudus itu. Kalau kita izinkan firman Tuhan untuk menjelaskan dirinya sendiri, tidak seorang pun perlu menerima doktrin yang menyangkal Roh Kudus sebagai rohnya Kristus. Tidak seorang pun perlu menerima ajaran yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah oknum makhluk person ilahi ketiga di surga. Kutipan berikut ini kita akan melihat ajaran yang mengajarkan bahwa kemahahadiran Bapa dan Anaknya adalah kehadiran God the Holy Spirit sebagai oknum makhluk ketiga di surga. A.G. Daniels, presiden daripada General Conference, menulis surat kepada Willie White, putranya Miss White, mengenai apa yang John Harvey Kellogg komunikasikan kepada A.G. Daniels. Daniels menulis, Kellogg menyatakan bahwa pandangannya dulu mengenai Trinitas telah menghalang-halang pandangannya untuk membuat pernyataan yang jelas dan pasti di buku Living Temple mengenai Roh Kudus. Tetapi dalam jangka waktu yang singkat, dia, yaitu Kellogg, sekarang percaya Trinitas, dan pandangannya mengenai Roh Kudus dari sudut pandang doktrin Trinitas membuat dia sekarang dapat percaya adanya God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Untuk mengatakan bahwa Roh Kudus bukan rohnya Kristus, tetapi adalah God the Holy Spirit, ialah untuk menyangkal Kristus sebagai the Son of the Living God. Dan untuk menyangkal bahwa Kristus adalah the Son of God, ialah untuk menyangkal God sebagai Bapanya Kristus. Dan untuk mengatakan bahwa yang hadir adalah God the Holy Spirit, ialah untuk menolak Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah rohnya Bapa dan Kristus, bukan God the Holy Spirit. Dan ini adalah ajaran doktrin Trinitas. Pertanyaannya, apa akibatnya waktu gereja menyangkal bahwa Roh Kudus adalah Kristus terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya? Di Review and Herald, Sister White menulis alasannya. Mengapa gereja-gereja lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati kerohaniannya? Alasannya ialah karena musuh, yaitu setan, dia telah berhasil untuk menutupi kebenaran firman Tuhan dari pandangan gereja-gereja ini.
Dan kebenaran yang setan berhasil untuk tutup ialah bahwa penghibur itu adalah Jesus Christ, bukan oknum ilahi Roh Kudus. Mengapa SDA Organization akan rubuh waktu ditiup angin badai? Karena mereka telah memindahkan tiang-tiang dari batu pasir dan menggantikan Kristus dengan oknum ilahi ketiga sebagai Roh Kudus. Gereja yang mendirikan tiang-tiang fondasinya di atas batu tidak akan jatuh. Mari kita lihat kutipan berikut ini. Sister White menulis, walaupun gerejanya kelihatannya sudah mau jatuh, namun gereja itu tidak akan jatuh. Kita tahu bahwa gereja yang tiang-tiang fondasinya didirikan di atas batu tidak akan jatuh. Kutipan ini tidak mengatakan bahwa gereja SDA yang sudah menggeser tiang-tiang fondasinya dari batu ke pasir tidak akan jatuh. Gereja yang tidak akan jatuh adalah gereja yang percaya bahwa Kristus is the Son of the living God. Dan Roh Kudus adalah rohnya Kristus terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Gereja itu akan tetap berdiri. Sementara orang-orang yang tetap berdosalah, yaitu sekam-sekam, yang akan tersingkir dari gandum. Di dalam gereja Kristus ada sekam dan gandum. Dan sekam-sekam ini akan terpisah dari gandum-gandum di masa krisis nanti. Sementara gereja yang fondasinya didirikan di atas pasir akan rubuh, and great is the fall. Kita akan bandingkan gereja yang tidak akan jatuh dengan gereja yang akan jatuh. Gereja yang tidak akan jatuh fondasinya didirikan di atas batu, yaitu Kristus sesungguhnya adalah the Son of the living God. Sementara gereja yang akan jatuh fondasinya didirikan di atas pasir, karena mereka mengajarkan bahwa Kristus adalah God the Son. Gereja yang tidak akan jatuh, fundamental principles-nya adalah satu God, yaitu Bapa, dan satu Jesus Christ, yaitu anak Bapa. Sementara gereja yang akan jatuh, fundamental beliefs-nya adalah satu God yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gereja yang tidak akan jatuh percaya bahwa kemahahadiran Bapa dan Anak adalah melalui rohnya mereka. Sementara gereja yang akan jatuh mengajarkan bahwa yang maha hadir adalah God the Spirit. Nama kota gereja yang akan jatuh adalah Babylon. Sementara nama kota gereja yang mustahil untuk jatuh adalah Zion atau Jerusalem. Sister White memberikan komentar terhadap buku Living Temple yang ditulis oleh John Harvey Kellogg. Walaupun buku ini sentimentsnya mengenai pantheism, yaitu God berada di seluruh semesta alam, namun isu yang diadres Sister White yang dia katakan sebagai alpha daripada teori-teori ini adalah the presence atau kehadiran dan the personality-nya God. Dan the presence dan personality-nya God adalah isu Trinitas. Sister White tidak setuju dengan gagasan Kellogg mengenai kehadiran dan personality God. Kita baca kutipannya di buku Selected Messages. Dia katakan, Living Temple mengandung alfa dari teori-teori ini dan omeganya akan menyusul. Saya harus memberikan amaran pada gereja kita untuk tidak berargumentasi mengenai the presence dan the personality of God. Jadi pernyataan mengenai the presence dengan the personality of God di buku Living Temple itu tidak benar. Mari kita lihat apa personality-nya Bapa dan Kristus yang Sister White tidak setuju yang diungkapkan di dalam buku Living Temple. Kita baca, Jesus Christ adalah sesungguhnya God dalam infinity, namun bukan God personality-nya. Sementara doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Kristus adalah God personality-nya. Miss White mengatakan Kristus bukan God personality-nya. Jadi pertanyaannya, apa personality-nya Jesus Christ? Waktu Kristus tanyakan kepada murid-muridnya, siapa aku? Yang dia tanyakan adalah personality-nya atau identitasnya. Petrus menjawab, dia katakan, engkau adalah the Son of the living God. Artinya personality-nya Kristus adalah anaknya God, bukan God. Kristus adalah God nature-nya, substance-nya. Karena dia keluar dari tubuhnya God. Sebagaimana Hawa, bahan tubuhnya diambil dari bahan tubuhnya Adam. Sebagaimana Hawa adalah manusia nature-nya,
Demikian juga Kristus adalah God nature-nya. Bapa adalah God nature-nya dan personality-nya. Kristus adalah God nature-nya dan the Son of God personality-nya. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Kristus adalah God personality-nya, sebagaimana Roh Kudus juga adalah God personality-nya. Sangat bertentangan dengan apa yang diungkapkan Tuhan dalam kitab suci-Nya. Sekarang kita akan melihat the presence of God, yang adalah salah satu isu yang Sister White address di buku The Living Temple. Roh Kudus adalah Kristus sendiri terpisah dari kemanusiaannya. Kehadiran Kristus adalah kehadiran rohnya yang maha hadir, bukan kehadiran God the Holy Spirit. Sementara tadi kita baca, Kellogg setelah dia percaya Trinitas, mengerti bahwa yang omnipresent adalah God the Holy Spirit, bukan rohnya Bapa dan Anak. Pengertian Kellogg sangat bertentangan dengan apa yang Bapa ungkapkan melalui kitab suci-Nya. Jadi apa akibatnya dengan gereja salah mengerti the presence dan the personality of God? Seventh-day Adventist tidak mengerti the personality of God, dan mereka telah menggeser tiang-tiang fondasinya dari batu ke pasir. Dari Christ the Son of the Living God menjadi God the Son. Dan mereka akan jatuh waktu ditiup angin badai. Dan Seventh-day Adventist yang menyangkal the presence of God telah menggantikan the Spirit of Christ menjadi God the Spirit sebagai oknum makhluk ilahi ketiga di surga. Dan inilah yang menyebabkan kenapa gereja-gereja ini menjadi lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk dimuntahkan. Mereka tidak bisa melihat bahwa penghibur itu, yaitu Roh Kudus, adalah Jesus Christ. Jadi, siapa gerejanya Kristus di akhir zaman yang mendirikan tiang-tiang fondasinya di atas batu? Kita baca di buku Early Writings dikatakan, gereja-gereja bersukacita dan mereka mengira bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam gereja. Sementara yang sedang bekerja adalah roh yang lain, yang bukan rohnya Tuhan. Sukacita mereka berakhir, dan gereja-gereja ini sekarang berada dalam kondisi yang lebih parah dari kondisi semulanya. Sister White melihat ada umat Tuhan yang jujur di antara nominal Adventist, dan di dalam gereja-gereja lainnya yang sudah jatuh. Kita mengerti bahwa gereja-gereja yang sudah jatuh adalah gereja-gereja Protestan yang menolak pekabaran malaikat pertama di zaman William Miller. Dan sebelum 7 tulah dituangkan ke bumi, pendeta-pendeta dan anggota-anggota akan dipanggil keluar dan mereka akan dengan senang hati menerima kebenaran yang memanggil mereka keluar. Setan mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Sehingga sebelum seruan nyaring malaikat ketiga diberikan, setan membangkitkan revival di dalam gereja-gereja ini agar mereka yang sudah menolak kebenaran berpikir bahwa Tuhan masih berada di antara mereka. Setan mengharapkan orang-orang yang jujur juga berpikir bahwa Tuhan masih bekerja di dalam gereja-gereja ini. Tetapi terang kebenaran dikumandangkan, semua yang jujur akan meninggalkan badan-badan agama ini dan bergabung dengan the remnant. Kutipan ini dengan sangat jelas menjelaskan bahwa gereja yang tidak akan jatuh bukan Adventist yang mengaku Adventist, walaupun bukan Adventist, yaitu nominal Adventist. Karena gereja Kristus adalah gerejanya jikalau rohnya Kristus hadir di antara mereka. Dan gereja yang tidak akan jatuh adalah gereja yang fondasinya didirikan di atas batu, Christ the Son of the Living God. Gereja yang tidak akan jatuh adalah the remnant, yang kita temukan di Wahyu 12 ayat 17, yang memiliki the Spirit of God dan memelihara hukum-hukumnya, termasuk hukum pertama yaitu worship God. Mereka tidak worship other gods. Mereka worship the only true God melalui the only begotten Son of God. Jadi pertanyaannya, siapa yang akan memperoleh kehidupan kekal? Kristus katakan waktu dia berdoa kepada Bapanya di surga, inilah kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal adalah jikalau gerejanya mengenal Engkau, yaitu satu-satunya God in personality,
dan mengenal satu-satu anaknya yang Bapa begotten, yaitu Jesus Christ yang Bapa kirim ke dunia ini. Kata the artinya you, engkau, dan artinya bukan engkau yang terdiri dari 3 persons, tapi engkau yang adalah satu person itu, yaitu Bapa. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa satu God itu terdiri dari 3 distinct persons. Sementara Kristus ajarkan bahwa satu God itu adalah Bapanya, satu person, the only true God. May the truth set you free. To God be the glory.